Itulah kerinduan kami lebih dari segala sesuatunya adalah hadirat-Mu, biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami percaya saat kami memuji, kami memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Pujian kami merupakan dupa yang harum, merupakan tata bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah Kau disukakan, disenangkan. Tuhan, saat yang kami rindu, biarlah surga terbuka bagi setiap kami. Tuhan, curahkan roti dari surga yang memenuhi kami Tuhan, memuaskan jiwa kami Tuhan. Roh kami Tuhan, berikan makanan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya firman pada kekuatan-Mu Tuhan, yang akan memberikan tuntunan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa-Mu, dalam pengurapan-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami ada dalam hadirat-Mu dan ketika firman-Mu diberitakan dan kuasa-Mu akan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Kami percaya hadirat-Mu akan mengubahkan segala sesuatunya Tuhan. Ketika kami datang dan kami pulang ada dalam berkat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya, amin. Silakan berikan kemuliaan bagi Tuhan terlebih dahulu. Mari kita sorakan bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap terus ada dalam hadirat Tuhan. Jangan izinkan segala sesuatu yang mengalihkan pandangan saudara kepada Tuhan. Seberapa saudara merindukan Tuhan, firman Tuhan berkata, mata Tuhan berjelajah ke seluruh muka bumi, menjelajah tempat ini, hendak mencurahkan kekuatannya bagi setiap orang yang mengasihinya. Saya percaya Tuhan sedang menyediakan anugerah berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Yang penting kita sungguh-sungguh merindukan, dan biarlah bencana hati kita terbuka sehingga kita menerima benih-benih dari Tuhan, dan ketika kita menyimpan dan melakukannya, kita boleh mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan ini kita diberkati dengan firman Tuhan, family blessing, berkat keluarga. Saudara, kita semua tinggal dalam satu kehidupan rumah tangga. Ada bagian atau tidak bagian tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga Anda. Jadi kalau rumah tangga Anda rukun, harmonis, maka bahagia. Kalau suasana rumah tangganya rukun saudara, juga spiritnya itu indah, dan itu juga membuat orang bisa bekerja dengan baik, belajar anak-anak belajar dengan baik. Jadi betapa pentingnya sebuah kehidupan rumah tangga. Rumah tangganya begitu dia tidak lagi rukun saudara, banyak konflik, banyak pertikaian, bahkan terjadi perpisahan, itu penderitaan yang berkepanjangan. Oleh sebab itu berkat bagi keluarga sangat penting bagi kita. Nah, kemarin saudara diawali saudara keluarga yang bebas dari hutang. Kalau ada hutang tentu saudara tidak membuat bahagia. Wah, kepikiran terus saudara ya. Warga yang dalam mungkin menghadapi hutang saudara sekalian, ya tentu tidak nyaman saudara ya. Bisa saling menyalahkan para suami istri dan sebagainya. Maka belajar saudara kemarin dan sungguh-sungguh pelajari supaya keluarga kita tidak sampai terjerat hutang. Kalau Bapak Ibu Saudara, kalau penghasilan Bapak Ibu Saudara masih taraf cukup, ya, masih tarafnya cukup, ya, sebaiknya jangan punya kartu kredit. Jangan punya kartu kredit. Ya. Ini cuma ajudan saya ya. Lebih baik tidak punya saudara. Ya. Karena gini saudara, karena kalau kita kartu kredit, namanya kartu kredit kan kartu utang. Kita utang dulu, kita pakai dulu, nanti kita baru bayar. Dan saudara, kalau saudara punya kartu kredit, saudara terbiasa gesek saudara, nanti tanpa sadar Anda kebiasaan gesek dan bisa lupa saudara. Akhirnya memakai jauh lebih daripada kemampuan bisa bayar. Lebih baik tidak punya, lebih aman saudara ya. Terus kemudian saudara tidak kurang saudara ya, kelihatannya orang sudah mungkin berpikir saya bikin ini ya kartu kredit, tapi saya tidak pernah saya pakai saudara ya. Memang tidak itu kebutuhan. Cukup pakai ATM saja. ATM kan uang sendiri, jadi yang dipakai ya uang kita sendiri, jadi saudara ya, daripada pakai kartu kredit tadi. Lalu saudara juga pay later ya. Jadi bayar belakangan ya sama saja. Kamu utang dulu, ambil dulu nanti bayar belakangan ya sama saja. Itu juga tanpa sadar itu juga menjerat untuk kita jadi hutang ya. Jadi dari saudara sekalian, supaya keluarga kita terlepas dari jerat hutang. Lalu sesi yang kedua saudara, supaya keluarga kita itu hidup dalam sukacita,
tentram saudara, semua berjalan dengan baik saudara sekalian, mesti kita kelola keuangan kita. Intinya saudara, cash flow kita, perputaran uang kita mestinya jadi positif. Artinya saudara, mestinya keuangan kita dari bulan ke bulan mestinya bertambah. Nah itu cash flow-nya kita positif ya. Tapi kalau dari bulan ke bulan semakin berkurang, nah itu negatif saudara ya. Jadi sederhana aja. Jadi selama kita terus dari bulan ke bulan dagangan kita tambah banyak, keuangan kita tambah banyak, nah itu berarti positif saudara. Tapi tambah lama, tambah susut, ya barang kita tambah berkurang, nah itu berarti kita mengalami kerugian. Jadi saudara perhatikan itu. Nah saudara, untuk kita bisa mencapai itu semua saudara, supaya kita bisa diberkati, nah ini pelajaran yang penting, yaitu kesatuan ya. Kesatuan roh, mari kita pelajari saudara. Kenapa penting kesatuan saudara? Nah kalau di satu tempat bisa bersatu saudara, bisa rukun saudara sekalian, maka di situ akan mengalami berkat. Sekalipun saudara kerja keras, saudara berjuang saudara sekalian, tapi kalau tidak ada kesatuan, tidak ada kerukunan, juga tidak membuat saudara bisa bersukacita, tidak bisa menikmati segala apa yang saudara miliki. Disawai betapa pentingnya kita bisa memiliki satu kehidupan yang rukun bersatu. Mari kita baca terlebih dahulu. Kesatuan adalah kunci utama berkat atas keluarga. Ya, saudara perhatikan, kesatuan adalah kunci yang utama berkat atas keluarga. Mazmur 133 ayat yang pertama demikian. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, dari firman Tuhan ini yang ditulis oleh Daud. Daud mengalami sendiri bagaimana ketika Daud bisa bersatu, ya dia sebagai raja dengan prajuritnya, dengan pasukannya bisa bersatu mendapatkan kemenangan-kemenangan terus saudara. Lalu dalam kehidupannya juga demikian, dalam kehidupan rumah tangga, kalau ada kesatuan, ada kerukunan juga membawa kebahagiaan. Maka Daud bermazmur, alangkah baiknya kalau kita bisa hidup rukun bersatu. Jadi perhatikan kehidupan keluarga saudara, bagaimana, apakah keluarga saudara rukun bersatu? Firman Tuhan berkata, seperti minyak ya di atas kepala yang meleleh ke janggut leher jubahnya, dari kepala saudara terus mengalir kepada seluruh seisi ya rumah tangga kita. Nah saudara, dimanapun kalau ada kesatuan, maka di situ ada berkat. Kesana Tuhan memintakan berkat-berkatnya. Jadi kalau kantornya, tempat kerja saudara ya, kalau tempat kerja saudara ada kerukunan, kesatuan antara pemilik dengan staf karyawan bisa bersatu, maka suasana tempat kerjanya menyenangkan. Kalau di kantor tempat kerja saudara itu ada kesatuan, saudara nyaman ya untuk bekerja, itu senang saudara sekalian. Dan itu juga membuat bisa mencapai segala target-target, segala perjuangan. Tapi seringkali saudara di dalam suatu perusahaan kadang-kadang marketingnya mesti harus diatur saudara ya. Mungkin diatur supaya mereka berkompetisi, memang didorong ya, ayo berjuang ya, harus bisa mencapai target-target, disuruh berjuang. Tapi kalau bisa terjadi persaingan di antara mereka, bisa merusak harga juga ya. Tapi harus dibagi wilayah dan sebagainya sehingga tidak terjadi perselisihan. Tapi kalau bisa kerjasama pasti jadinya baik saudara ya. Jadi itu kantor, di tempat manapun saudara, di mana ada satuan, juga di kehidupan kampung kita ya, rumah tangga kita, RT RW yang dimana warga tetangga warganya itu rukun saudara, maka juga tempat itu harganya jadi mahal. Tapi kalau warganya banyak bertengkar, berselisih, mau jual rumah juga turun harganya. Siapa yang mau ke sana? Kalau bertengkar terus kemudian lempar-lemparan, saudara, beberapa waktu kita juga baca, ya lihat ya, ada saling antara kampung itu bertengkar, saudara, berselisih terjadi, ya tidak nyaman saudara ya, akan turun. Demikian juga bangsa dan negara, kalau banyak keributannya, banyak kerusuhannya saudara, investor itu pergi. Tapi kalau rukun, investor datang. Sama saudara, jadi apa yang firman Tuhan katakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Demikian juga di dalam kelompok saya, dalam gereja. Kalau gereja ada kesatuan antara pelayan Tuhan dengan jemaat bersatu, dan firman Tuhan kata kesana Tuhan akan mencurahkan berkatnya, dan berkat-berkatnya saudara, jemaat diberkati,
ketika dia datang dengan berbagai tantangan pergumulan, ketika dia di gereja ada hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi, dia pulang mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dia bisa bercerita, bersaksi, sehingga orang akan datang cari tempat di mana mendatangkan berkat, mendatangkan pertolongan. Jadi gak bingung-bingung, jemaat akan bertambah. Orang pasti cari saudara, ya, di mana ada solusi, ada jalan. Mesti saudara, gereja kita tempat ini harus menjadi jawaban bagi banyak orang, sehingga orang datang dalam kesusahan, mereka pulang mendapatkan jawaban dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Demikian juga keluarga. Kalau keluarga kita bersatu, ya sekali lagi, seisi rumah akan nyaman dan sehat-sehat, ya, sehat-sehat, baik-baik, semangat semuanya, bergairah, berbahagia. Itu saudara, ya. Perhatikan, kalau rukun lawannya kan juga pertikaian, ya, tidak bersatu, ya. Rukun bersatu, lawan katanya situasinya perselisihan, perpisahan, ya, perpecahan. Saudara, kalau terjadi pertikaian, perpisahan, perpecahan, itu saudara membuat orang itu kecewa. Jadi kalau satu kongsi, ya, kalau kerjasama, lalu tiba-tiba terus kemudian terjadi sesuatu, akhirnya terjadi perpecahan, saudara tentu jadi kecewa, satu dengan yang lainnya bisa kecewa, ya. Lalu tadi terus kemudian kalau bisa saling menyalahkan, terus akhirnya sakit hati, terus jadi musuhan. Tadinya goping tapi jadi musuhan, saudara, ya, gara-gara tadi perpecahan dan perpisahan itu. Tapi kalau bisa rukun, maka jadi bersyukur, lalu penuh rasa sukacita, damai sejahtera, lalu jadi saudara, ya. Kerjasamanya itu kongsinan jadi saudara, sahabat, itu menyenangkan. Maka penting saudara memiliki roh yang membawa kesatuan, memiliki roh membawa kesatuan. Saudara sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara membawa roh kepersatuan, bukan roh pemecah, tapi roh yang membawa kesatuan. Baik di rumah tangga saudara, di tempat kerja saudara, di kelompok sel, di gereja saudara sekalian. Jadi saudara mesti membawa roh yang bisa mempersatukan, bukan mempecah, ya saudara sekalian, malah ngompor-ngompor ini, tapi harus membawa rasa damai, adem, saudara, ya, sehingga kita jadi anak-anak Tuhan. Itu saudara sekalian. Nah, ada banyak wujud kesatuan dalam keluarga, ya, banyak, ya. Nanti harus suami istri harus punya visi yang sama, punya tujuan yang sama, lalu juga di dalam mengambil keputusan juga sama, saudara sekalian. Ini adalah ada kesatuan dalam arti ngelola keuangan, ada kesatuan sehingga tidak terjadi keributan, keterbukaan terjadi. Pasti ada banyak kesatuan, tapi yang terpenting adalah kesatuan roh. Mari kita baca 1 Korintus 12 ayat 13. Demikian, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, saudara, dari firman Tuhan ini, saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus yang memang terdiri berbagai macam-macam, ya, bangsa. Ada orang Yahudi, ada Yunani, lalu statusnya juga ada yang berbeda, ada yang jadi budak, ada yang merdeka, dan juga dalam satu gereja juga demikian, saudara. Ada yang ada suku bangsa yang berbeda-beda, ya, terus kemudian dengan latar belakang yang berbeda, status sosial yang berbeda, terus kemudian pendidikan yang berbeda, yang jelas berbeda-beda. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan semuanya, kita semua itu telah dibaptis, ya, dibaptis menjadi satu tubuh. Ketika kita bertobat iman Yesus dan kita dimeteraikan menjadi anak Allah, kita itu sudah satu tubuh, sudah menjadi milik Tuhan. Tuhan Yesus sebagai kepala, dan semua jemaatnya adalah tubuh Kristus. Gereja ini tubuh Kristus, dan kita adalah bagian dari gereja, kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi semua menjadi satu, sudah diberi minum dari satu roh. Jadi sudah memang ada perbedaan, tapi kita ingat, kita sudah dipersatukan di dalam satu, di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Dan di dalam keluarga demikian juga kita disatukan. Mungkin ada juga, ya, pernikahan yang dari beda suku, sudah sekalian, tapi kan sudah disatukan di dalam Tuhan, ya. Jadi tidak lagi bahwa perbedaan itu, saudara sekalian, harus sudah jadi satu di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Nah sekarang bagaimana dengan keluarga saya dan keluarga saudara sekalian? Ya, ada nggak kesatuan ya? Nah kita lihat saudara sekalian dari Alkitab kita bisa belajar, ya kita bisa belajar dan bagaimana memiliki kesatuan roh itu sangat penting, lebih daripada kesatuan-kesatuan yang lain. Ya, itu yang paling utama, kesatuan roh. Nah di dalam Alkitab ada Sakaria dan Elisabet. Ini mereka adalah keturunan imam dan keturunan Lewi, ya, dan Sakaria sebagai imam. Tapi mereka itu tidak punya anak. Elisabet dikatakan mandul. Lalu mereka sudah lanjut usia, jadi kemungkinan punya anak juga sedikit. Lalu saudara, orang Israel itu kalau perempuan itu mandul itu dianggap orang terkutuk, saudara. Ada kutub saudara sekalian, ya. Dan itu juga satu hal jadi beban bagi Sakaria dan Elisabet. Ya mereka ini pelayan Tuhan, mereka hamba Tuhan, mereka yang menyampaikan nubuatan janji Tuhan, tapi mereka berdua ada seperti itu. Tapi mereka satu roh, dan mereka tetap setia, tetap melayani, dan akhirnya Tuhan pakai. Tuhan kasih anak yang luar biasa. Yohanes Pembaptis mendahului Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita bisa melihat apapun yang terjadi dalam hidup keluargamu, apapun masalah yang terjadi, satu hal, tetap memiliki satu roh. Maka nanti kau akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong menjawab setiap kebutuhan saudara. Amin. Lalu sepakat, ya, suami istri kalau belum punya rumah, sepakat suami istri, ya, berdoa bersama-sama. Lalu cari brosur, lihat ya nanti mana yang ingin, ya sudah minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan juga dipikirkan. Sudah nanti kalau sudah sepakat, doakan bersama-sama. Kalau perlu ini brosurnya kemudian ditempel setiap kali. Tuhan, aku percaya, bersatu hati, berdoa, nanti Tuhan buka jalan. Tahu-tahu saudara dapatkan dan saudara bisa saksi. Semua karena Tuhan, satu roh saudara. Kalau tidak satu roh, tidak ada satupun yang mustahil. Seperti Elisabet, ya, di kawah sudah tidak ada dasar untuk berharap, tapi Tuhan memberi. Tapi kita bisa belajar dari Alkitab. Ketika tidak satu roh, nah ini saudara bahaya, ya. Kalau tidak satu iman itu bahaya. Itu bisa merusak, ya. Merusak. Jadi kalau ada yang belum menikah, kalau saya ditanya jodoh yang dari Tuhan yang mana, yang mesti nomor satu seiman. Harus sama di dalam Tuhan, sama-sama anak Tuhan, sama-sama anak terang. Kalau satu terang, satu masih dalam gelap, bagaimana dipersatukan? Tidak bisa. Jadi harus satu, ya, di dalam Kristus. Nah, saudara, ini yang kita belajar. Gara-gara tidak satu roh. 1 Raja-Raja ayat 11 ayat yang ketiga dan 4. Iya, ini Salomo. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Ada 300 gudik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud. Saudara, ini saudara, Salomo punya istri 700 dari kaum bangsawan. 700 saudara, ya. Lalu tidak hanya 700 istri, 300 gudiknya, total 1000. Saya yakin Salomo itu tidak apa namanya, ya, nama dari satu-satunya. Paling ada beberapa yang dihafal dari sekian banyak istrinya. Saudara, kenapa seperti itu? Ya karena dia jadi raja yang diberkati, yang sukses, saudara sekalian. Maka bupati-bupati yang di bawahnya untuk mengambil hatinya Salomo, saudara, selain kasih upeti, ya kasih perempuan, saudara. Jadi dikasih perempuan bangsawan-bangsawan, janji sampai 700. Dan setiap orang kasih, saudara. Setiap orang yang memberi upeti dan juga kasih perempuan-perempuan. Nah seperti itu, saudara, ya. Dan memiliki istri yang begitu banyak. Lalu Alkitab berkata, kemudian istri-istrinya lebih menarik daripada Tuhan. Dia mulai condong hatinya, mulai terbelok. Ketika dia jadi raja pertama, dia benar-benar cerita Tuhan. Dia cari Tuhan terlebih dahulu. Begitu dia ditabiskan sebagai raja, maka yang dia lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Dia cari tempat untuk memberikan korban yang terbesar. Maka dia memberikan korban yang begitu besar.
Dan begitu jumlah yang begitu banyak, lembu yang dikorbankan ribuan saudara. Dan itu menyenangkan hati Tuhan ketika Tuhan mencium persembahan dari Salomo yang tulus dengan yang mengutamakan Tuhan. Lalu Tuhan datang dalam yang menampakkan diri kepada Salomo. Salomo, apa yang kau minta? Kamu minta musuhmu dihabisi, kamu minta kerajaanmu diperkuat, kamu minta kekayaan dan nama. Lalu Salomo menjawab, Tuhan, beri aku hikmat supaya aku bisa membawa bangsa Israel, bangsa milikmu, supaya aku bisa memimpin bangsa milikmu. Saudara, itu menyentuh hati ya Tuhan. Ditawari segala sesuatu yang untuk dirinya, Tuhan tolong kasih hikmat supaya aku bisa nuntun umatmu ini. Tuhan tersentuh. Tuhan berkata, yang tidak kau minta aku berikan. Maka Salomo jadi orang yang sangat berhasil. Dan saking berhasilnya, namanya terkenal, semua gila dia. Pasti bawa saudara ya, bawa peti, bawa perempuan. Nah itu saudara. Lalu perempuan-perempuan terlalu banyak, cakep-cakep saudara. Wah itu lebih menarik, sehingga hatinya berbelok daripada Tuhan. Dan lebih berat lagi, terikat dengan istrinya, ngikuti menyembah ilah lain, berhala. Dan itu yang menyakitkan hati Tuhan. Nah, akibatnya saudara terpaksa kerajaannya dibagi dua akhirnya, gara-gara itu saudara. Lalu saudara juga hubungan orang tua dengan anak. Ini ada kisah saudara. Raja Hizkia adalah raja yang sangat takut akan Tuhan. Dia benar di mata Tuhan. Sebelum Hizkia, ayahnya itu Ahaz, itu jahat di mata Tuhan. Malah bait Allah itu ditutup. Lalu saudara, dia malah musuhnya itu yang punya tempat pujaan atau pesbah, yang kirim orang ukuran pesbahnya besarnya berapa, suruh buat persis. Dan dia melakukan itu. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Nah, anaknya saudara Hizkia, begitu dia jadi raja, dia tidak seperti ayahnya. Dia takut akan Tuhan. Lalu saudara, yang pertama dia lakukan adalah buka bait Allah yang ditutup papanya, ayahnya itu, dia buka. Terlebih dahulu, dia renovasi bait Allah. Dia cari Tuhan. Maka dalam hidupnya disertai Tuhan jadi orang yang berhasil. Tapi satu hari dia sakit saudara. Dan ketika dia sakit, datanglah firman Tuhan melalui Yesaya. Buat surat wasiat. Kalau dapat obat itu artinya apa saudara? Buat wasiat, tinggalkan wasiat artinya apa? Sedang sakit keras terus disuruh buat surat wasiat artinya apa? Mau mati saudara. Ya, langsung Hizkia itu meratap kepada Tuhan. Dia berkata dengan Tuhan, Tuhan aku sudah jadi raja menurut kehendak-Mu, aku begini berbuat ini. Lalu sudah Tuhan mengubah, lalu mengirimkan Yesaya kembali. Yesaya yang pergi dari hadapan raja, belum sampai keluar dari istana. Lalu Tuhan datang, firman-Nya, beritahu kepada Hizkia apa yang dia minta, diperpanjang usianya. Tuhan dengar kabulkan, kasih tahun usia 15 tahun. Mujizat terjadi. Wah, ras sudah mati. Saudara, wah, saudara. Saking senangnya, saking sukacitanya. Undang raja-raja yang lain, pesta besar. Lalu pamer semua kekayaan yang ada di istana dan bait Allah. Dipamerkan semua. Semua kagum. Nabi Isa datang kembali. Hizkia, apa yang kau perbuat? Aku cerita begal-begal. Aku tunjukkan semua kekayaan istanaku, ke bait Allah dan sebagainya. Isa berkata, apa yang kau tunjukkan semua itu nanti akan diambil semuanya, akan dirampas. Tapi bukan zamanmu, bukan zamannya dia. Hizkia ini merasa apa? Bukan zaman saya, puji Tuhan. Saudara, ya, bukan pas zaman saya. Saudara, kalau sudah jauh dari Tuhan seperti itu ya saudara. Nah, dari 15 tahun itu lahirlah anak yang namanya Manasye. Kemudian Hizkia itu sudah ditambah 15 tahun kan. Dan dia sudah mati. Anaknya Manasye usianya 13 tahun. Jadi raja
Manase ini tidak seperti ayahnya, itu seperti engkomnya, ya seperti kakeknya, jahat, nutupi yang ayahnya itu merusak semua berhala, ya tiang-tiang berhala dihancurkan, dia malah membangun tiang-tiang berhala, bawa bangsa Israel nyembah berhala lagi. Nah, saudara, kalau kita pelajari, Tuhan itu Tuhan yang baik. Jadi ketika Hizkia itu disuruh buat surat wasiat, itu adalah puncak imannya. Itu adalah puncak dia dapat Tuhan, itu paling indah. Tapi dia kepingin tambah panjang usianya. Dia kepingin nikmati dunia, dan mau pulang ke rumah Bapa di surga. Dan 15 tahun ini banyak hal yang salah dia lakukan tadi, termasuk lahiran Manase. Tapi kalau waktu dia buat surat wasiat dan dia mati, tidak akan lahir namanya Manase. Tidak ada ceritanya seperti itu. Tapi saudara, maka sudah percaya Tuhan itu Tuhan yang baik. Semua rencana itu untuk kebaikan. Jadi kalau Hizkia nanti dipanggil, sebenarnya ketika dia pulang mahkotanya indah. Tapi pulang 15 tahun kemudian dia beda lagi. Harta kekalnya beda. Sudah, kalau kita perhatikan Ayub menghadapi seperti itu, semua itu karena rencana Tuhan itu untuk kebaikan Tuhan. Kalau Ayub tidak mengalami ujian seperti tuannya mati semua, hartanya habis semua, dia sakit, saudara sekalian, dia masuk surga. Saya yakin dia masuk surga dan dia dapat mahkota. Tapi ketika dia diuji dan dia tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap percaya, saudara, mahkotanya lebih indah. Jadi saudara, percaya Tuhan tetap baik. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan itu baik. Rancangan Tuhan itu untuk kekal, bukan yang sementara di dalam dunia. Jadi sudah lebih percaya, ya, bersekutu dengan Tuhan sungguh-sungguh. Nah, ini anak dan ayah dan anak, ya. Ayahnya takut Tuhan, anaknya enggak. Nah, kita dalam kehidupan rumah tangga, demikian juga. Sejak kecil kita harus mulai tanamkan, sehingga nanti anak kita bisa jadi anak-anak takut akan Tuhan. Lalu saudara, di dalam Filipi pasal 2, ini tentang Paulus dan Timotius, ya. Ini bapak rohani dan anak rohani. Ini bukan anak jasmani tapi anak rohani. Kita baca Filipi 2 ayat 19-20. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Nah, saudara, Rasul Paulus punya di antara pengikutnya ada yang sangat dia percayai, yaitu Timotius. Maka dia mengutus Timotius ke jemaat, karena dia di penjara, dia mengutus supaya aku mengerti keadaan, ya, hal ihwalmu. Dan aku tahu Timotius ini, ya, dia juga sehati, sepikir dengan Paulus, yaitu untuk apa? Bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Jadi Rasul Paulus mengutus Timotius itu adalah untuk kepentingan jemaat. Dan demikian saudara, dalam gereja sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita mesti memperhatikan jemaat. Segala sesuatunya saudara sekalian, dari pimpinan saudara itu memperhatikan jemaatnya. Dari kepala, minyak dari kepala turun ke janggut leher jubahnya. Dari kepala, saudara, dari pemimpin. Kita belajar, saudara, kalau pemimpinnya baik, maka ke bawahnya baik dan akan diberkati. Kalau pemimpinnya jahat, saudara, jahat semua, jadinya tidak baik. Jadi ketika kita pemimpin bangsa juga gitu, saudara, pilih track recordnya yang baik. Nanti begitu dia baik, saudara, dia sungguh-sungguh, maka beda sekali. Hasilnya beda dengan salah pilih, saudara. Ya, jadi seperti kepentingan untuk jemaat. Nah, saya perhatikan saudara, ya, gereja-gereja, ada gereja-gereja awal yang belum ada punya apa-apa. Di Korea ada Soyonggi, saat dia mulai pelayanan tidak punya apa-apa. Gerejanya itu pakai tenda sisa dari orang Jepang yang ditinggal, saudara. Pakai tenda, tidak punya apa-apa. Dan jemaatnya miskin-miskin semua. Tapi dia terapkan firman Tuhan, dia sampaikan. Lalu jemaatnya terus bertambah, dia latih jemaatnya, dilatih semua jemaatnya untuk takut akan Tuhan dan melakukan perintah firman Tuhan. Akhirnya jemaatnya jadi pengusaha-pengusaha yang besar, pengusaha-pengusaha yang berhasil.
akhirnya bisa memberikan persembahan perpuluhan sehingga bisa membangun gereja terbesar di Korea. Demikian juga yang di Nigeria di dalam pimpinan David Oyedepo itu juga demikian. Nigeria terkenal penduduknya miskin bodoh, tapi ketika dia menggembalakan seperti demi kepentingan jemaat, demi kepentinganmu, demi kepentingan jemaat, dilatih, diperjuangkan, diajari, sehingga mereka lebih pintar daripada penduduk yang lain. Akhirnya menjadi berhasil. Ketika gerejanya butuh membangun, butuh dana, saudara, jemaatnya itu mobil Mercy langsung ditinggal, saudara. Ditanya sama, masih kok persembahkan? Iya, saya bisa memiliki mobil Mercy karena saya dituntun, saya digembalakan di gereja ini. Saya bisa kaya, dulu saya miskin, tidak punya apa-apa. Kalau saya bisa, nah, seperti itu, saudara. Jadi gereja kita itu demikian. Setiap firman itu tujuannya adalah membangun jemaat, supaya benar-benar jemaat mengalami berkat Tuhan. Seperti ini saat ini, kesatuan, miliki roh kesatuan, saudara akan jadi berkat dan kau akan diberkati. Lalu saudara, rahasianya bagaimana memiliki kesatuan roh dalam keluarga, satu Tuhan, satu iman tadi. Bagaimana? Efesus pasal 4 ayat yang kedua sampai 6. Itu bagaimana kita jadi pribadi yang bisa membawa kesatuan, ya, memiliki roh kesatuan itu. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, ya. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara, supaya kita menjadi pribadi yang memiliki roh kesatuan, yang membawa kesatuan. Nah, seperti ini, saudara, hendaklah saya dan saudara, ya, memiliki selalu apa? Memiliki hati yang rendah hati, saudara. Rendah hati. Jadi kalau kita ingin dalam keluarga kita ada kesatuan, ya saudara, memiliki kerendahan hati artinya apa? Kalian menghargai. Seberapa kau menghargai pasanganmu? Seberapa besar kau menghargai rumah tanggamu? Yes, seharga itulah kebahagiaan. Kalau kau semakin menghargai pasanganmu, kau semakin sayang, kau semakin mencintai, kau semakin senang, dan kau semakin bahagia, kau semakin senang. Saya kalau memberkatan nikah saudara, lalu saya ingatkan, nanti kamu hidup bersama-sama satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut, betul? Ya, satu selimut. Harus jadi teman. Kalau jadi musuh ya benar-benar musuh dalam selimut ya bojomu itu ya. Ya, harus jadi teman. Kalau jadi teman saudara, begitu terbangun, suami terbangun yang sebelahnya istrinya, aku sayang dengan dia, aku suka dengan dia, aku senang dengan dia, kamu bantu. Istri demikian juga terbangun yang suaminya tidur, ngorong mungkin ya, kerogan, tapi aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia, aku suka, aku senang, kamu bantu. Tapi kalau begitu kau tidak suka, mulai tidak suka, akhirnya makin tidak suka, akhirnya kecewa. Kalau itu terbiarkan kecewa, makin kecewa, akhirnya nyesel. Kenapa aku kawin dengan dia? Tak pikir apa? Kok aku bisa kawin dengan dia? Kok aku bisa dengan dia? Kamu sudah tidak bahagia. Begitu kau tidak suka, kau kecewa, sudah kau tidak bahagia. Mesti harus. Apapun ketika kita hidup bersama, kita nyadari pasangan kita bisa sempurna, ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi saya suka, harus sudah, maka kau bantu. Tidak bisa sudah, kamu harus, kita sendiri memiliki roh tadi satu, senang. Harus makin kau menghargai pasangan, kau makin bantu, makin senang. Ya saya seperti itu, saya senang dengan istri saya, ya. Jadi kalau saya lihat dia tidur pulas, saya senang. Pakai saat tidur pulas.
Saya suka, senang saudara ya, bahagia. Jadi itu saudara, mesti bisa bahagialah keluarga. Ya, kalau Anda saat ini mungkin kurang bahagia, mungkin kurang senang dengan pasangan, mulai lihat sisi yang baik, pikirkan yang baik. Nanti pasti jadi senang. Percaya saya, pasti kau jadi suka bahagia kembali. Iya. Kalau saudara ya, kalau lihat seseorang, wah cantik, kalau lihat cantik gitu ya, tapi kamu berusaha, saya mau cari kurangnya. Begitu itu saudara perhatikan yang kau tidak sukai, kau lihat dia, oh dia yang kurang cantik, karena sudah kau lihat sisi yang kurang kau sukai. Nah seperti Yakub ya, Yakub itu lihat terakhir matanya binar-binar, wah dia jatuh cinta. Tapi lihat Lea, kebetulan Lea kakaknya, matanya redup. Jadi kalau lihat Lea redup, senang, dia tidak bisa suka, tidak bisa cinta karena lihat mata Lea. Nah, kalau dia mau lihat sisi yang lain, dia bisa jatuh cinta. Ya, jadi demikian saudara ya, dalam hidup saudara, suami istri mesti lihat sisi. Dia harus senang, harus suka dengan pasanganmu. Ya, kau bahagia. Jadi seberapa kau menghargai pasangan, maka akan itu juga nilai kehidupan rumah tangga. Yang kemudian bukan berkata mesti harus punya lemah lembut, hati yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah saudara ya. Seorang pria juga harus lemah lembut, tegas tapi lembut. Ya. Seperti itu saudara. Jadi dan memang Tuhan juga berkata kalau kita ngomong lemah lembut, bahkan itu meredakan kegeraman, meredakan kemarahan. Kalau satunya marah, ya satunya berusaha menjawab dengan lemah lembut, akan meredakan kegeraman. Tapi kalau ke sana marah, memang ketika satunya marah, cenderung kita terbawa untuk ikut marah. Nah, kamu ini gimana? Dan kamu gimana? Wah, kamu itu, wah sudah nanti keluar ini, tidak mau kalah, dirame sudah. Tapi kalau jalannya lembut, misalnya suaminya berumah, kamu ini gimana kamu? Maksud sabar. Nanti tak jelaskan. Wah, keparahannya emosinya akan turun. Masih gitu. Mau jelaskan? Mana masih? Tak jelaskan. Apa nih? Wah, tambah mati saudara ya. Ya, pastikan lemah lembut baru meredakan suasana ya. Jadi suasana bisa reda saudara sekalian. Penting lemah lembut itu membuat suasana yang tegang akan menjadi reda. Ketemu orang sedang ngomong teman kerja kamu, sabar, tenang. Ya, kata keributan. Nah, mesti kita harus bawa roh yang bisa mempersatukan. Ya, nah itu salah satu lemah lembut. Nah, itu meredakan. Lalu sabar. Tentu saudara, ada kekurangan dari pasangan kita tidak bisa cepat berubah. Pasti kita sabar untuk menerima ya apa adanya. Sabar. Ya, sabar itu tahan godaan. Sabar itu saudara sekalian tabah tidak menghadapi penderitaan. Sabar menantikan, tidak cepat-cepat buru-buru. Lalu saudara kasih. Kasih itu suka memberi. Kasih yang Tuhan katakan ini adalah kasih agape, kasih Allah. Hanya ketika kita percaya pada Yesus baru kita memiliki kasih agape. Di luar Tuhan Yesus kita tidak punya kasih agape. Allah itu kasih. Allah itu kasih. Nah, kasih itu adalah agape. Manusia punya kasih. Kasih filia, kasih kemanusiaan. Beda dengan kasih Allah, ya, agape ini. Jadi sudah kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13, sudah baca nanti ya. Sekalipun aku bisa berbahasa malaikat, bahasa berbagai bahasa manusia, tapi kalau tidak ada kasih seperti pemandangan seperti tanah gerincing. Kan kata kita baik ya. Bisa membangun orang lain seperti motivasi itu ya, bisa menghibur, bisa memberi semangat, saudara sekalian. Tapi kalau tanpa kasih di mata Tuhan kita tidak ada artinya. Kalaupun kita punya iman memindahkan gunung sempurna, juga tidak ada kasih, tidak ada artinya. Bahkan kita memberikan semua yang kita miliki, bahkan tubuh kita untuk dibakar, tanpa kasih juga tidak ada faedah. Yang dimaksud adalah kasih Allah.
Kita bisa melihat ada orang memiliki kasih kemanusiaan yang tinggi. Jadi ada bencana alam, saudara sekalian, banjir sekarang beberapa tempat banjir, terus kemudian ada orang yang dengan rela hati memberikan sembako dengan jumlah yang besar, saudara. Bagi manusia itu sangat berharga, itu sangat dihargai, sangat dihormati. Tapi kalau dia tidak punya kasih Allah, di mata Tuhan tidak ada apa-apanya. Tidak ada artinya, saudara, ya. Itu adalah dibuat dari kasih manusia. Kadang-kadang orang nggak bisa menerima. Wong kabeh bisa nggak masuk surga gimana? Nah, itu beda. Yang kasih dari manusia beda dengan kasih dari Allah yang dikerjakan oleh Allah. Allah yang bekerja di dalam kita. Lalu saudara, supaya kita bisa memiliki roh yang mempersatukan itu, bagaimana? Nah, kita baca di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, Tuhan Yesus berkata, ya, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa memiliki kasih agape, dan kita tidak bisa berbuat dengan dasar kasih agape. Hanya kalau kita menerima Roh Kudus, ya, Roh Allah ini. Roh Allah, Allah sendiri kasih itu, saudara, ya, baru kita bisa melakukan kasih. Nah, berkat luar biasa bagi keluarga yang bersatu dalam roh dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ini berkat. Kalau satu keluarga, saudara sekalian, percaya pada Tuhan Yesus, ini berkat-berkat bagi keluarga yang di dalam Tuhan Yesus, ya, dalam roh Kristus. Yang pertama adalah keselamatan seisi rumah. Ya. Jadi keselamatan bagi seisi rumah. Kalau seluruh keluarga kita sudah percaya pada Tuhan, maka kita sudah menjadi milik Tuhan. Nama kita sudah tertulis dalam buku kehidupan dan sudah menjadi ahli waris kerajaan surga. Semua diselamatkan. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dalam bahasa Indonesia masa kini, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Hanya satu jalan, yaitu melalui Tuhan Yesus. Sebab di seluruh dunia, di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Tidak ada manusia yang lain yang diberi kuasa untuk menyelamatkan. Hanya Tuhan Yesus, saudara. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus. Dia adalah firman yang menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara dikasih Tuhan, banyak orang mencari keselamatan di luar Tuhan Yesus. Sehingga semua yang di luar Tuhan Yesus, maka mereka nyadari bahwa besok ketika dia mati, dia akan menghadapi penghakiman Tuhan. Semua akan menghadapi penghakiman Tuhan, itu benar 100%. Cuma jaminannya apa? Besok kalau menghadapi penghakiman Tuhan, jaminanmu keselamatan apa? Tapi kita yang percaya pada Yesus, maka kita tidak lagi dihakimi, tapi kita langsung pulang dan kita langsung ke Firdaus, karena kita sudah ditebus, dosa kita sudah dibayar. Yesus datang kedua kali. Dia akan jadi hakim, akan menghakimi mereka yang tidak percaya. Tapi dia datang kedua untuk kita yang percaya pada Tuhan. Tuhan jadi pembela, Tuhan yang menyelamatkan. Beda. Jadi nama Tuhan Yesus datang kedua kali. Bagi tidak percaya, Tuhan itu jadi hakim yang akan menghakimi. Tapi bagi yang percaya, Tuhan jadi pembela. Dibilang, selamat saudara percaya pada Yesus. Seisi keluarga kita pastikan sudah percaya pada Tuhan. Lebih berbahagia, yang kedua berkatnya apa? Lebih berbahagia. Mazmur 33 ayat 12a. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Berbahagialah keluarga yang Allahnya Tuhan. Berbahagialah engkau yang percaya pada Tuhan. Berbahagia saudara. Lalu Mazmur 119 ayat 1 demikian. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela dan hidup menurut Taurat Tuhan, yang menurut firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Nah, dari firman Tuhan ini saudara, Alkitab adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Allah sendiri yang memberi petunjuk. Kalau kita kesukaannya kita firman Tuhan, firman Tuhan menjadi terang bagi jalan kita dan akan menuntut kita, membawa kita dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Pasti, bukan semoga. Pasti saudara, dalam Kristus itu tidak ada mudah-mudahan atau semoga ya atau tidak. Kalau kamu ya di dalam Tuhan, ya, yalah jadi cantik Tuhan. Di luar Tuhan ya tidak, ya tidak. Jadi di dalam Tuhan pasti, ya pasti lebih bahagia,
Lalu lebih tangguh saudara. Kalau suami istri sama-sama di dalam Tuhan lebih tangguh, karena sama-sama melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, rumah yang dibangun di atas batu karang adalah orang yang bijaksana, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi kalau sama-sama suami istri jadi anak-anak Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, badai kayak apapun besarnya, badai ekonomi, badai keuangan tetap akan menjadi kokoh kuat. Lalu yang berikutnya, yang keempat, lebih diberkati, ya, akan lebih diberkati. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbagailah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ini janji Tuhan, tangkap saudara, terjadi dalam hidup kita. Berbagailah orang apa? Yang takut akan Tuhan, orang yang sadar Tuhan itu ada. Tuhan itu tahu Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa, sadar Tuhan ada. Orang yang takut akan Tuhan itu sadar Tuhan ada. Dan Tuhan cuma tahu. Jadi apapun yang terjadi gak perlu takut, karena Tuhan tahu. Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Lalu saudara sekalian yang kesukaannya firman Tuhan, dan firman Tuhan itu jadi terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita saudara, akan menuntun kita. Lalu kemudian saudara, anak cucunya bukan berkat hanya bagi suami, sampai anak cucunya menjadi perkasa di bumi, diberkati. Lalu harta dan kekayaan ada dalam rumah, tidak akan kekurangan. Lalu kebajikan tetap untuk selamanya. Kita bisa jadi berkat karena untuk selamanya, karena roh Tuhan ada pada kita. Lalu saudara, langkah apa yang harus kita lakukan? Langkah praktis apa untuk membangun kesatuan roh? Untuk membangun kesatuan roh. Yang pertama, bagi keluarga yang Kristen, bagi keluarga Kristen yang sudah Kristen semua, dan kehidupan Kristen yang sejati, ya, harus kehidupan Kristen yang sejati, ya. Jangan hanya KTP, tapi benar-benar Kristen, ya, yang mengenal Kristus, ya, tidak sekedar KTP, ya. Nah, kuncinya setiap anggota harus mengalami Yesus secara pribadi, ya. Jadi agama Kristen atau kekristenan itu bukan satu agama, tetapi adalah hubungan kita dengan Kristus, ya, satu hubungan. Nah, hubungan kita seperti apa? Jadi seorang suami harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan dia akan mengalami, saudara, akan mengalami pembentukan dari Tuhan, akan jadi seorang suami, jadi imam dalam keluarganya, bisa jadi nabi, dan dia juga Tuhan berikan pengurapan untuk jadi raja, artinya bisa mengatur dengan baik, ya, jadi imam dalam keluarganya. Jadi suami yang takut akan Tuhan, maka dia, anak cucunya akan diberkati. Lalu jadi istri juga demikian, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga menjadi istri yang cakap, ya, istri yang bijaksana, sehingga suaminya tidak kekurangan keberuntungan. Jadi kalau jadi istri yang takut akan Tuhan, dia jadi berkat bagi suaminya, dia mendukung suaminya, dia berdoa untuk suaminya supaya suaminya diberkati sukses. Akhirnya suaminya berhasil. Saya seringkali juga kadang-kadang melihat rumah tangga saudara, nah, istrinya mungkin lebih smart, ya, penghasilan lebih besar, mempunyai jabatan yang lebih tinggi. Tapi kalau berbicara dalam rumah tangga, dia jadi istri. Istri harus tunduk pada suami, menghargai suami. Kalau suaminya yang mungkin terbatas kemampuan, doakan. Percayalah, doakan. Yang kalau suaminya terbatas dalam bekerja, dalam bekerja dalam usahanya terbatas, penghasilannya hanya segini terus saja, hanya UMR terus saja. Gimana bisa? Doakan. Jangan malah dicela, dasar kamu goblok. Hasilnya cuma UMR saja, kadang-kadang tidak dapat. Jangan doakan. Doa, Tuhan, aku percaya. Memang suamiku banyak keterbatasan, tapi aku percaya ketika Tuhan kau mengurangi, suamiku mengalami proposal. Tuhan buat dia mengalami proposal. Aku percaya Tuhan buat jalan. Tuhan bisa buat jalan, saudara, ya. Ada terobosan-terobosan yang Tuhan berikan, sampai akhirnya suaminya sendiri, kok bisa ya? Nanti istrinya juga begitu, kok bisa ya kamu sampai seperti ini? Ya karena Tuhan, saudara. Jadi jangan sampai dijelek-jelekan, sudah malah dalam rumah tangga jadi stres, istri jadi tidak suka, kecewa tadi ya, jadi kecewa, kesel. Lalu suami juga stres, gara-gara istri terus nuntut, nyalakan, goblok-goblok itu. Tidak, harus jadi istri yang bijak, mendukung suami, mensupport sehingga suaminya percaya diri,
siap bangkit, saudara. Ya. Nah, suami itu harus jadi imam dalam keluarga, membawa seisi rumah kepada Tuhan. Seperti Yosua ketika dia terus sudah menguasai tanah perjanjian, kumpulkan semua kepala, lalu dia berkata kepada semua kepala-kepala, saudara, pemimpin-pemimpin, tentukan hari ini kepada siapa kau akan beribadah. Aku dan seisi keluarga akan beribadah kepada Allah Israel. Ini keputusan. Yosua bawa seisi rumahnya kepada Tuhan. Dan demikian juga bapak-bapak bawa seisi rumah. Harus sebagai kepala rumah jadi imam. Kalau anakmu masih kecil, itu kesempatan bagi keluarga untuk membangun ya keluarga King Impact, saudara. Ya, keluarga dari anak-anak itu masih kecil diajak doa bersama-sama. Nanti ada pujian, doa, lalu baca firman sedikit. Jangan lama-lama. Jangan 1 jam, mana 1 jam bisa, saudara ya. 10 menit sudah cukup bagi anak seperti itu. Tapi harus rutin. Sehingga anak itu nanti bertumbuh. Malah orang tuanya mungkin sibuk, lupa anaknya malah mengingatkan, Pak belum mesbah keluarga. Sudah. Kalau sejak kecil sudah ditanamkan, ya. Itu kesempatan. Kalau masih kecil, kesempatan untuk membangun mesbah, membawa anak-anak kepada Tuhan. Ya, jadi itu ya, bangun mesbah keluarga. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Wow. Sudah, ini perintah yang dilakukan orang-orang Yahudi sampai sekarang ya. Mereka mendidik anaknya seperti itu ya, menanamkan terus ya. Sampai dikatakan di mana saja dalam perjalanan kamu duduk, kamu berbaring, terus sampaikan firman Tuhan, ingatkan firman Tuhan. Ditulis di abang pintu sudah untuk ada firman-firman yang harus dihafalkan. Terus dia ajarkan juga, ayo baca firman Tuhan, bisa selesai, katam. Ya, katam berapa kali? Ya, seperti itu ya. Baca saudara dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu, sudah. Baca firman Tuhan tidak pernah membuat sia-sia. Baca firman Tuhan tidak akan membuat Anda sia-sia. Percayalah, firman Tuhan adalah kuasa Tuhan. Bacanya harus bersuara. Jangan berjanji pada Tuhan, saya tiap hari mau baca 3 pasal, lalu bacanya kilat dilihat aja. Ini sudah apa loh? Kampung, tiga pasal cepat sekali ya. Itu tidak ada artinya, saudara ya. Tapi dibaca, diucapkan, karena firman Tuhan berkata pada Yosua, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Nah, kalau kita mau hidup kita berhasil, mau beruntung, ya lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu pasti diberkati. Bukan semua, pasti terjadi, saudara. Jadi ketika Anda menghadapi keterpurukan, menghadapi begitu banyak masalah, ya baca firman Tuhan. Lepaskan perkataan Tuhan. Lepaskan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan mengerjakan bagi kita. Lalu kalau anak-anak sudah remaja gimana? Caranya beda. Kalau masih kecil, masih anak-anak lebih mudah ya dijajak. Tapi kalau sudah remaja itu beda lagi. Harus jadi sabar. Banyak beri pengertian, terus diarahkan untuk ikut ibadah. Ya, teens dan youth impact di gereja kita. Kalau anak-anak ikutkan ya. Kids Impact, supaya mereka bertumbuh. Kids Impact itu bukan sekolah minggu saja, tapi itu merupakan gereja. Anak-anak itu diarahkan untuk juga terus sesuai dengan firman Tuhan, ya. Sehingga mereka bertumbuh. Anak-anak juga diajari model Daud, diajari doa puasa, ya, semampunya. Tapi diajari ada satu kegiatan. Ya, anak-anak itu lebih turun-turun. Mah, aku mau puasa, saudara. Orang tuanya malah, wes merasa puasa masih gede. Tapi yang puasa berapa ya diajari, bukan tak boleh, tapi ya tidak seperti puasa orang dewasa ya, karena pertumbuhan. Nah, bagi keluarga yang belum sepenuhnya di dalam Tuhan, nah kalau yang belum sepenuhnya dalam Tuhan, maka saudara doakan yang belum percaya pada Tuhan. Nah, bagaimana supaya mereka bisa bertobat? Ya melalui kesaksian hidup kita, teladan hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 12. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi.
supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawan mereka. Nah, saudara dikasih Tuhan, miliki cara hidup yang baik. Kalau sampai difitnah ya, terus kemudian dijelek-jelekan oleh orang-orang durjana, memang sengaja mereka menjelekkan, menfitnah. Tapi kalau kita baik, ya fitnah-fitnah mereka akan jadi gugur. Jadi teladan, saudara. Dimanapun saudara sekalian pasti harus jadi teladan, memiliki roh kesatuan yang senantiasa damai, yang mempersatukan. Nah, ketika kita memiliki demikian, maka dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam tempat kerja kita, di lingkungan kita dikenal orang yang baik. Terus kemudian mereka akan berkata, ini pasti orang Kristen. Nah, gitu sudah. Bukan karena kalungnya salib, bukan karena anting-antingnya salib, bukan karena tatonya salib, tapi dari cara hidupnya. Cara hidupnya rendah hati, lemah lembut, sabar, penuh kasih, penuh perhatian, maka orang bisa berkata, ini pasti orang Kristen. Rumah tangga yang rukun dan harmonis, ini pasti rumah tangga orang Kristen. Bukan karena rumahnya ada lambang salibnya atau gambar Tuhan Yesus. Tidak, tapi karena hidup yang memperlihatkan nama Tuhan. Tuhan berkati. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karena ini adalah untuk keluarga yang datang suami istri siapa? Bisa maju ke depan. Saya mau berdoa untuk yang suami istri yang datang bersama-sama suami istri. Ya. Suami istri silakan. Ya, yang suami istri silakan maju ke depan. Ya, yang suami istri silakan. Tadi pagi juga banyak suami istri ya datang. Ya, yang suami istri silakan maju. Digandeng pasangannya, jangan keliru pasangannya ya. Ya, suami istri. Iya. Ayo, suami istri. Silakan. Ya. Puji Tuhan. Iya. Ini saya mau tanya ini ya. Di Bapak Ibu suami istri sudah nikah berapa tahun? Tadi berapa? 25 tahun ya, 25 tahun. Tinggalnya anak berapa? 1. 25 tahun sudah itu bersama-sama. Dulu dijodohkan apa? Dapat sendiri. Dapat sendiri. Kenal pertama gimana? Masih ingat? Hah? Oh, Komsel karyawan. Oh, jadi tempat kerja sama, tempat kerja yang sama. Beda. Oh, persekutuan karyawan. Ya, kumpul itu ya, jadi didantungan ya, persekutuan didantungan ya. Puji Tuhan, dapat jodoh di tempat di hadirat Tuhan ya. Nah, jadi jangan cari pasangan di nightclub. Tapi di Tuhan ya, di persekutuan, di gereja ya. Sudah 25. Saya ajak kita semua kembali pada kasih mula-mula, yaitu kasih mula-mula adalah pada saat kalian jatuh cinta. Awal kalian cinta itu kasih mula-mula. Jadi kalau sudah sekian tahun, sudah puluhan tahun, kadang-kadang kasih itu terasa hambar, sudah kembali lagi mengingat kembali. Lalu pergilah ke tempat di mana kalian pacaran dulu. Nah, di sini. Oh, saya di Puncak. Oh, saya di sini. Oh, di sini kita makan. Kamu tumpahkan itu. Wah, kayak ya. Saya pernah itu terus saya tanya waktu pacarnya paling teringat apa? Itu saya yang laki mundur mobilnya dia naik munduri orang jual bakso numplok semua baksonya dengan pacarnya. Itu kesannya kita tidak lupa saudara. Lalu ada lagi saudara, kalau pacaran gimana?
Nah itu saya kalau lewat depan rumah pacar, wah seneng banget ya gitu ya. Baru lewat aja ya, lewat di rumahnya seperti itu. Orang jatuh cinta, nah itu mengingat kembali ya. Sudah 25 tahun hidup bersama, sisa berapa tahun tidak tahu. Sampai nanti dipanggil oleh Tuhan ya. Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan yang mengakhiri ya. Nah 25 tahun sudah hidup bersama, sekarang saling berhadapan dulu. Dulu kan teman gadis kan banyak. Kenapa pilih dia? Tuhan yang memberikan bahasa yang rohani ya saudara. Masih ada daya tarik tersendiri ya. Kalau saya mau tanya ini saja dulu ya. Ini sudah nikah berapa tahun? 9 tahun. Dia punya anak berapa? Oh sudah 3. Oh disalib. Wah 3 ya. 3 anak 3 ya sudah 9 tahun. Dulu dijodohkan kenal sendiri. Oh kenal sendiri. Di mana? Pertama kali. Oh masih sekolah, teman sekolah. Di SMA bahasa. Oh mau pergi kuliah apa ke luar negeri gitu sekolah bahasa. Oke. Ya sudah 29 tahun ya. Tapi tetap bangun satu rumah tangga yang indah. Nanti sebuah kisah hidup rumah tangga kita yang kita persembahkan pada Tuhan dan juga kepada anak-anak kita, sehingga kisah hidup rumah tangga kita itu ada yang ceritanya indah, ada yang ceritanya penuh konflik ya. Enak dibaca, tapi ada yang begitu indah sudah. Mesti harus bangun dengan indah ya. Nah saya ini sampai bawa roti nah, tadi tak bantu saya bagi saya bawa roti ya. Saling berhadapan. Wow, 41 poti bang. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol, anaknya 3 ya. Ya, anaknya 3. Masih sisa berapa tahun nanti tahun lebih indah lagi. Rumah tangga itu suatu anugerah ya. Mesti harus happy dengan kehidupan rumah tangga, harus bahagia, harus senang ya, harus senang dengan pasangannya. Pasti seperti itu ya. Ya, saya mau tanya. Kamu cinta sama? Gue pas mangan roti. Yang membuat kamu jatuh cinta? Apa ini? Yang menarik kamu? Apa dulu waktu sebelum menikah ya sudah gitu? Belum. Berubahnya baru setelah menikah. Kamu senang? Sama suami saya. Yang harus bangga ya, dan mengikuti bagaimana tetap senang ya. Jadi salah. Oke, sudah dapat semua. Itu isinya 2. iPhone berapa salah gitu? Gaza satu-satu. Nah, itu isinya 2. Saya dulu pas kebetulan yang itu terus saya mencoba saya Pak beneran ini pasti udah ya satu 2 ya saling berhadapan ya, saling berhadapan. Suami dulu ngasih sambil ngomong ya, suami ngasih sambil ngomong ya, suami jadi sambil memberi, jadi sini jangan memberi ya, terima dulu ya. Suami berkata terima kasih kau sudah jadi istriku yang baik selama berapa tahun. Nah, sesuai dengan tahun aja. Sesuai dengan tahun Anda ya. Kau sudah nikah 10 tahun, terima kasih kau sudah jadi istri yang baik dan melayani 10 tahun, terima kasih. Nah, kasihkan roti. Itu kita harus berterima kasih ya dengan pasangan kita ya. Nanti setelah itu baru istri juga. Terima kasih kau, terima kasih Mas, terima kasih Pak. Kau sudah jadi suami yang baik. Aku bahagia. Wah, suami yang bersyukur ya. Jadi harus seperti itu. Jadi menghargai satu dengan yang lainnya. Seberapa kau menghargai, sebesar itu juga bahagiamu. Bahagiamu itu sesuai dengan apa yang kau menghargai pasanganmu. Kalau kau sama menghargai, kau semakin sayang, kau pasti berjuang untuk membahagiakan, menyenangkan. Ya silakan suami dulu. Terima kasih kepada istri. Sudah berapa tahun melayani istri? Sudah 2 tahun istrinya melayani. Gampang loh suami ya. Sudah 41 tahun, sudah 9 tahun, sudah 20
Lupa ketawa. Iya. Ganti istri yang memberikan. Sekarang ganti istri yang memberi. Terima kasih sama suami. Ya, sekarang ganti istri. Oke. Ya. Sudah? Istri sudah dikasihkan? Oke, kalau sudah sekarang istri pegang pundak suami. Ya. Suami pegang pinggang istri. Rotinya ditaruh aja atau di kantong? Atau dimakan? Ya. Oke. Ini difoto bagus ini ya. Oh. Ya, silakan suami mencium istri. Ya, itu sah. Oh, kalau cium istrinya sendiri sah dan sah, saudara ya. Dan itu menyenangkan. Silakan, ayo difoto. Ya, itu ada yang dua. Ya, pasti harus gitu ya. Rumah tangga harus bahagia, harus saudara ya. Buat pasanganmu bahagia, perjuangkan pasanganmu itu bahagia, pakan bahagia. Jadi orang seperti itu, jadi pasangan harus aku mau bahagiakan istriku. Nomor satu pasangan, aku mau bahagiakan suamiku, dan kemudian aku ingin membahagiakan anak-anakku. Maka rumah tanggamu akan jadi bahagia. Mari kita doakan, kita arahkan tangan kita pada mereka. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pasangan-pasangan yang Tuhan sudah persatukan mereka. Tuhan, Kau berkati kehidupan rumah tangga mereka, sehingga dimanapun mereka berada, rumah tangga mereka akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, karena mereka ada di dalam Engkau, dan Roh Kudus yang mempersatukan. Mereka memiliki roh kesatuan, dan Tuhan terus bangun kehidupan rumah tangga mereka. Hari demi hari semakin indah, semakin menyenangkan, sehingga menjadi berkat bagi keluarga, bahkan bagi teman-temannya, sehingga mereka bisa melihat kebahagiaan dari keluarga, bahkan di lingkungan, di tengah lingkungan, dan mereka menjadi saksi, bahkan mereka bisa melalui kehidupan rumah tangga menyelamatkan keluarga-keluarga yang di dalam badai. Kami percaya Tuhan urapi dan tambahkan anggur yang baru, sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua ini dan anugerah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati, silakan kembali. Ya. Bagaimana? Saya percaya sukacita ya, harus sukacita. Ya, tiba saatnya bagi kita semua, kita akan membalas ya, kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tidak sekedar sebuah kata, tapi juga sebuah tindakan. Apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, dan kita ingin membalas untuk mengembalikan sebagian daripada berkat Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberi persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Mari kita bersama-sama, kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Hari ini mari kita bawa persembahan kita dengan sukarela, dengan tulus hati, karena Dia melihat sampai kedalaman hati kita. Biar Tuhan melihat bahwa kita membawa persembahan kita dengan tulus hati, dengan hati yang sukacita. Tuhan, kami akan persembahan kami di hadapan-Mu. Berkati setiap persembahan kami, daya persembahan kami menyenangkan hati, menyekakan hati-Mu Tuhan. Kami berikan dengan hati yang penuh rasa syukur dengan ikhlas. Berkati Tuhan, dan kami percaya persembahan kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya, amin. Saudara bersama-sama, haleluya, haleluya. Shalom keluarga Allah, saya Angga dan ini istri saya Jeta. Kami ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam keluarga kecil kami.
Nah, pada bulan Agustus tahun 2024, anak kami Tuhan izinkan sakit, itu batuk dan pilek. Dan itu pun juga berlangsung lama, 1 bulan lebih. Dan kami sebagai orang tua jelas kalau anak sakit pasti juga kami panik, kami juga bingung. Wah, ini pasti segala cara kami tetap lakukan yang terbaik buat anak kami. Dan saat itu momen mendekati UC dan kami sama sekali